Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, ia adalah pekan biasa yang ke-27. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 13. Mari kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konteks bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini kembali menyangkut hal berdoa, yaitu menyangkut permohonan kita kepada Tuhan dalam doa. Kadangkala banyak orang mengikuti anjuran Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Doa mereka berisi berbagai permintaan. Hanya itu, mereka lupa bahwa anjuran mintalah ini berlaku hanya jika ada hubungan akrab antara si peminta dengan orang yang dimintai. Yesus memakai perumpamaan tentang seorang yang meminta roti kepada sahabat karibnya, lalu menggambarkan permintaan seorang anak pada bapaknya. Dalam kedua kasus ini, permintaan itu dipenuhi karena adanya hubungan akrab yang penuh kasih. Dari hubungan itu muncul saling pengertian. Seandainya permintaan itu tidak dipenuhi, si peminta tidak akan kecewa, sebab ia tahu sahabat atau bapaknya pasti mengupayakan yang terbaik baginya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita periksa kembali kehidupan doa kita. Apakah kita berdoa hanya jika ingin meminta sesuatu? Apakah doa kita hanya berisi daftar permintaan, tetapi miskin pujian dan percakapan dari hati ke hati dengan Tuhan? Ketika datang pada Tuhan, kita datang sebagai anak, bukan sebagai pengemis, maka mintalah, tetapi jangan sebagai peminta-minta. Saudara yang terkasih, percayakah kita bahwa doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Tuhan? Tentu, pengabulan doa ini menurut cara dan kehendak Tuhan, bukan menurut cara dan kemauan kita. Saya sendiri yakin bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan Tuhan, dan bahkan Tuhan memberikan yang terbaik daripada apa yang kita harapkan. Marilah kita tekun di dalam doa sebagai ungkapan relasi kedekatan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita terus memohon kepada Tuhan dan yakin akan penyertaan Tuhan, akan jawaban yang Tuhan selalu sediakan kepada kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.